Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur maka sama-sama mengabadikan dan Allah kita pada hari ini diberi kesehatan untuk dapat hadir di sini bersama. Adapun kegiatan hari ini adalah tentang penyebaran pemahaman kepada guru di institusi bangsa, yaitu bertujuan untuk kita membuat budaya positif di sekolah kita. Pertama-tama yang saya hormati kelas sekolah institusi bangsa, Bu Maria, dan yang saya hormati guru-guru yang berada di sini. Langsung saja saya akan tentang pemahaman tentang guru di sekolah. Adapun di sini yang saya bahas adalah budaya positif, di mana budaya kita yang diterapkan di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, inovasi, kreatif, dan guru dapat berkolaborasi dengan tanggung jawab dengan penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya kita membuat suatu program di mana kita menuntun murid. Arti kata di sini yang berpihak pada murid, artinya memberikan pelajaran sesuai dengan minat dia, sesuai dengan kebutuhan gaya belajarnya. Misalnya kita bisa membuat suatu program. Ada anak-anak yang sudah belajar membaca dan dia belum belajar membaca. Kita membuat program di mana di situ anak-anak bebas mengeluarkan pendapat. Kita tidak boleh belajar karena kita ingin mencapai suatu progres di mana modul, sedangkan anak tadi tidak paham. Arti kata di sini artinya biarkan dia berekspresi, mengeluarkan pendapat dia, kritis, inovasi, kreatif. Artinya setiap anak itu berbeda-beda ya. Ada anak yang saya bilang tadi lancar lancar membaca, tapi hilang ada sebagian yang tidak lancar membaca. Artinya kita nggak boleh paksa dia untuk dia bisa membaca terus, itu nggak bisa. Kita bisa arahkan dengan ladang lain. Misalnya kita kata dengan dia hobinya apa ini? Oh, sukanya menggambar. Kita bisa kasih hobinya menggambar, walaupun mungkin situ digambarkan ini kita masukkan dengan membaca tulisan A, B, dan E. Jadi nggak usah membaca, menulis. Tadi anak tadi nggak bisa membaca, tapi kita kasih kolaborasi dengan cara dia kreatif menggambar tadi. Karena anak-anak dia beda cara belajarnya. Yang sudah saya pelajari di TGP tadi itu ada dari filosofi dan kedewasan, di mana itu anak-anak dimerdekakan. Arti kata dimerdekakan artinya dia tidak terpaksakan belajar, dia harus merdeka. Dia mengingat belajar sesuai dengan minat dia, sesuai dengan kemampuan dia. Ya, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ ada pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi dia untuk menentukan profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri,
bernalar kritis, berkegiatan global, bergotong royong, kreatif. Ya, bebas tadi, yaitu mandiri, artinya dia bisa melakukan sendiri tanpa terpaksakan. Arti pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini juga ada berkegiatan global, artinya semakin zaman itu berbeda. Mungkin kalau zaman dulu pembelajarannya terpaksakan harus dengan keinginan guru. Kalau sekarang beda, bedanya apa? Mereka belajar sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan gaya mereka. Makanya terkadang ada anak-anak yang kita bilang aja dia tidak tangga, masing-masing punya yang berbeda. Ada yang memang suka belajar, dia fokus. Ada anak yang suka dalam menggambar, dia bereksplor gambar tadi. Ada anak yang suka dengan permainan, dia bermain, membawa gambar, sekolah, membawa kayangan karet, tapi tidak bermain. Tadi karena maka dibilang sekarang pembelajaran mulai dengan paradigma baru sesuai dengan murid. Ya, kalau tadi ada mandiri, artinya anak-anak sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan gaya belajar. Misalnya saya berolahraga, ada anak-anak yang tidak bisa mempraktekkan yang sudah saya kasih pelajaran tadi. Saya juga menemukan di SD ini ada anak-anak yang memang dia sudah ayo olahraga, ada yang tidak suka, dia bukan basicnya olahraga, dia nggak suka olahraga tadi, jadi kita sambung, saya paksa dia, ayo anak kita pemanasan, ayo anak kita ini, nggak tahu dia, karena dia suka nyanyi tadi, makanya dia sesuai dengan minat belajar dia. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini dia teori kontrol kita. Kita juga punya kontrol. Di sini ya, hebat dulu ya. Ilusi dulu mengontrol monik yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersama mampu mengeluarkan karakter. Keempat, ilusi bahwa seorang dewasa dapat memaksa. Nah, ini yang kita bahas tentang gurunya. Teori kontrol guru ya. Ilusi mengontrol murid. Kita paksakan dia di belakangnya ya. Kita tembak dia di belakang. Kita dorong dia, ayo. Dia belajar di sini. Artinya dia dipaksa belajar kan? Di sini ya. Kita belajar. Kita paksa dia. Kita kayak guru agama. Kita paksa dia hafal. Padahal dia baru bisa alif, ba, ta. Tapi dia hafal dengan huruf yang panjang. Makanya kita nggak boleh paksa murid tadi belajar sesuai gayanya, belajar sesuai minat dia apa. Kita hanya sebagai penuntut atau kita cuma sebagai pemberi dorongan, motivasi. Sedangkan yang bekerja siswanya, muridnya. Kita yang memberikan pembahasan bahwasanya dia harus mampu
berubah, pemahaman kita yang belajar paksa selesai, pasti bisa, hasilnya bagus. Sekarang anak-anak kita paksa belajar, besoknya nggak sekolah. Dengan alasan apa? Takut sama ibu-ibu. Nanti ibu-ibu pasti marahkan saya. Itulah bedanya zaman tadi. Zaman semakin berkembang, zaman semakin berubah-ubah. Jadi pola mengajar kita itu berubah. Jangan samakan dengan yang dulu. Anak-anak semakin kita tekan, semakin kita paksa, semakin dia membelok. Semakin bisa jadi dia nggak mau sekolah lagi. Alasan ibu takut sekolah karena sekolah. Ibu takut kena marah sama Fitri karena dia kalau nggak anak-anak memeset dengan hal-hal yang negatif. Makanya kita ambil positifnya. Kalau dia belajar, kita kasih yang lain. Kita rubah mindset kita belajar dengan cara belajar gaya yang lain. Sesuai dengan minat anak. Atau ada anak-anak yang sukanya matematika, wah jago, semuanya bahas. Tapi kalau dia nggak paham, karena dia nggak suka olahraga. Makanya minat belajar itu sekarang sudah berbeda-beda. Kalau zaman dulu kita paksakan dulu pasti bisa. Hasil ya Bu. Sekarang kita paksakan buat kita, dia memberontak. Dan yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat salah mampu menguatkan karakter. Gini dulu, arti kata rasa bersalah. Ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, dia merasa bersalah. Kita sudah dapat memenuhi pelajaran tadi. Tapi kalau ada anak kita yang dia melakukan kesalahan karena dia tidak sadar dari salah, dia akan buat hal yang sama. Makanya bagaimana kita menciptakan di kelas ada anak-anak yang melakukan kesalahan atau melakukan atau kita melakukan suatu tindak ada anak-anak di kelas itu dia suka ganggu kawan, itu kita buat dia itu dia sadar dulu. Kalau kita buat dia nggak sadar, dia akan melakukan lagi. Tapi bagaimana caranya dia itu paham yang dia lakukan itu salah. Contohnya apa ya? Contohnya adalah seperti itu. Misal ada anak berantem di kelas nih, 2 orang, A dan B misalnya. Yang A ini sudah tahu dia bahwasanya yang salah dia. Yang B ini tetap dengan kekeh bahwasanya dia nggak salah. Bagaimana caranya kita membuat dua-dua ini ada timbul dalam diri mereka rasa bersalah. Ketika itu sudah tercapai, besoknya dia nggak buat lagi Bu. Tapi ketika anak itu tidak menyadari dia salah, dia akan buat terus-menerus mengganggu kawan yang lain. Jadi bagaimana mindset kita ya Ibu? Ini yang tentang positif, di mana kita buat anak tadi itu memang betul dia tahu bahwa dia salah. Itu yang penting untuk supaya lingkungan kita itu bisa kita kuasai. Dengan cara apa? Anaknya dulu, di mana anak-anak yang bermasalah tadi itu kita harus tetapkan budaya positif. Jadi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak maksa. Ini tadi karena kita merasakan, saya kan gurunya nih, saya boleh dong ini itu. Sebenarnya karena sekarang sudah merdeka tadi, kita dituntut hanya untuk mensupport, mendorong, gak memaksa lagi. Kalau kita memaksa tadi, ini gambarnya ya. Gambarnya ini artinya anak tadi dipaksa oleh guru
Nah, tapi alhasil karena tadi dipaksa nggak berjalan budaya positif. Jadi di sini yang namanya budaya positif artinya kita memulai dari yang positif. Hal-hal yang positif dari apa? Anak-anak menumbuhkan rasa selalu dalam diri dia, baru kita bisa membuat budaya positif. Nah, di sini ada namanya disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan, pengasuhan atau pengaturan perilaku yang membuat anak atau siswa untuk belajar mengambil tanggung jawab atas perilaku sendiri, belajar mengolah emosi, dan berpartisipasi dalam proses menciptakan lingkungan yang positif. Pendekatan ini memfokuskan pada solusi dan pengakuan pada perilaku positif dan tidak hanya pada hukuman untuk perilaku yang buruk. Disiplin positif bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berbasiskan interaksi saling mendukung di antara guru, siswa, dan orang tua. Baik ya Bu, di sini artinya seperti ini. Apa arti bertanggung jawab murid? Artinya seperti ini Bu. Dia itu tahu yang namanya peraturan di kelas. Ada bukan Bu? Ya, sama juga Bu. Itu termasuk dengan peraturan kelas kita. Artinya setiap wali kelas sudah yang namanya menyepakati bagaimana kelas tadi, bagaimana pembelajaran tadi. Kita sepakati bersama ya. Siapa yang nggak datang, kita sana kita beri hukuman. Nah itu nggak boleh sekarang Bu. Anak-anak nggak boleh diberi hukuman. Kalau dulu mungkin kalau telat dijemur ya, atau keliling lapangan ya. Sekarang udah nggak boleh beri hukuman. Tapi kita beri dengan pemasukan atau dari kok di SMP itu namanya BK ya. Di SD ada BK di SD kita. Nggak ada yang BK. Nah, makanya yang menjadi BK adalah wali kelas. Anak-anak yang merasa ada permasalahan itu diambil Bu secara face to face, jangan depan teman-temannya, karena itu akan membuat mental dia jatuh. Jadi kita ambil anak tadi, katanya ya, dengan cara kita bertanya, arti seperti ini, kita menggali informasi dia. Kita nggak usah ngomong apa, kita cuma aja, cuma kita tanyakan aja. Nah, kamu kenapa setiap hari terlambat? Seperti itu. Ada ngomong itu, ini segala macam. Makanya banyak yang namanya anak-anak itu, apalagi kita lingkungan yang seperti ini ya Bu, pasti banyak kekurangan yang mungkin juga orang tua seperti apa, keluarga seperti apa. Kita mulai dari dasar dulu. Dasarnya apa? Di rumah dia seperti apa. Ya, terus yang kedua ada namanya nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai yang dapat dilakukan, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta toleransi. Nah ini Ibu ya, nilai-nilai kebajikan itu artinya yang budaya positif, beriman, mandiri, mulia, berkebinekaan global, bergotong royong. Artinya kita menyepakati itu dengan cara kita dengan budaya positif. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kayak itu kita makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, dan kerjasama. Yang ketiga penguasaan, harga diri, memimpin, didengar, dan berprestasi. Yang keempat kebebasan, kita mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. 5 kesenangan, yaitu beriman, bertakwa, dan humor. Arti di sini bertahan hidup, ya kita pasti makan minum kan Bu, bertahan hidup tadi ya. Terus kasih sayang, rasa diterima, artinya anak-anak ini
di sekolah, kita membuat dia itu merasa diterima di sekolah ini. Karena mungkin banyak di luar sana pastinya juga ya, kalau anak itu kan ada berapa. Tapi ini kita ambil dari sekolah aja, bagaimana kita menjadi guru yang bisa membuat rasa kasih sayang murid kita. Penguasaan tadi juga ya Bu ya, udah paham gitu ya tentang penguasaan, kebebasan, dan semangat. Itu ada motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku nggak jelas Bu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa, biasa melakukannya. Sebenarnya ada motivasi internal, motivasi eksternal juga, yang di bawahnya nomor 3-nya itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Artinya Bu, yang pertama ini untuk menghindari tidak nyaman itu kadang-kadang anak dia males yang namanya ditanya, jadi punya aman-aman aja. Jadi dia apa ya, kok dibilang ya, dia itu nggak mau dihukum istilahnya. Yang kedua itu sama juga ini, untuk mendapat imbalan. Artinya ada anak-anak yang melakukan pembelajaran atau belajar itu karena imbalan. Nah, kalau bisa jawab ada bomba, kan dia imbalan itu, bukan karena motivasi dari sendiri. Itu tadi. Yang ketiganya untuk menghargai diri sendiri. Artinya dia ketika dia belajar karena bukan imbalan tadi, itu motivasi untuk diri sendiri. Tapi kalau kita ambil dia motivasi karena ada imbalan tadi, artinya kan gak sesuai dengan keinginan dia kan, Ibu ya. Berikutnya, 5 posisi kontrol guru. Apa Bu? 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4. Monitor atau memantau. Monitor berarti mengawasi. Kelima, manajer. Posisi terakhir yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memperlihatkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Yang pertama, penghukum. Yang tadi juga saya bahas ya. Biasanya kita kalau misalnya anak-anak yang ada apa, pasti kita dihukum. Bahasa Jawa, hukum. Artinya harus naik ya, seperti itu ya. Pasti kita lakukannya di sini. Kalau sekarang nggak boleh lagi seperti itu. Kita kasih hukuman dengan cara yang positif. Artinya apa? Dengan cara yang kita berikan remedial. Jangan lagi dihukum anak-anak. Kita kasih dia solusi dengan belajar, atau kita kasih dengan menggambar. Jangan dengan penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Itu yang saya bahas tadi Bu. Ini sambungan sama semua nih. Artinya kalau kita belajar itu ada anak-anak yang kita rasa punya bermasalah, kita buat dia rasa bersalah, dia tidak akan melakukan hal yang sama lagi, pasti akan berubah. Yang ketiga, teman. Ini dia. Teman itu kita berikan di mana posisi guru bisa menjadi teman. Kita rangkul mereka.
apalagi anak SD ya. Kalau anak SD kan dia lebih ke namanya suka sayang, suka yang namanya diperhatikan, suka yang namanya kita apa ya, suka yang namanya kalau kita beri apel ya, saya gini, kalau menang saya kasih bintang ya, tenang dia dipuji. Kalau anak tadi, walaupun dia nggak bisa, tapi dia suka dipuji ya tadi. Makanya kita jadikan kita ini teman juga untuk mereka, agar mereka nyaman sama kita. Belajar juga mereka menyukai kita karena suka gurunya. Ya. Yang keempat, monitor. Artinya kita pantau saja Bu, anak itu kita pantau untuk dia bermain, untuk dia belajar. Tidak kita tekankan harus bisa, tapi dia melakukannya karena dia merasa dia menyukai. Kalau kita belajarnya karena kita paksa, sulit Bu untuk kita bisa membuat dia berubah ke budaya positif tadi. Karena apa? Karena hal-hal yang dipaksa itu pasti sulit ya Bu. Yang kelima, manajer. Sama juga ini, kita hanya pendorong, sedangkan murid yang mengerjakan tadi. Kita hanya mantau, kita hanya pendorong, selebihnya mereka. Mereka yang mau seperti apa gaya belajarnya. Ini ada itu ya, keyakinan kelas kedua ya. Itu kesepakatan untuk guru-guru lah di sini, yaitu mandiri, pengenalan kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Artinya di sini ibu sudah menyepakati di kelas apa-apa saja yang sudah ibu lakukan di kelas tadi. Bagaimana prosesnya, bagaimana progresnya itu wali kelas yang tahu. Apa saja, kalau saya olahraga, mungkin yang saya sepakati adalah ketika saya masuk kelas, baju harus pakai saat olahraga. Terus saya bilang juga, siap olahraga itu kalau mau jajan, cuci tangan, menjaga kebersihan tadi sebelum makan, cuci tangan dulu nak ya, baru makan. Agar yang namanya kesehatan dapat kita sepakati bersama. Yang ketiga, mungkin saya ambil dengan anak-anak itu bernalar kritis, artinya dia mampu menerima apa yang kita jelaskan, apa yang kita berikan kepada mereka. Berkebinekaan global sama juga, artinya anak itu bersopan santun Bu. Ini dia, saya sedikit ya. Ada anak-anak yang, Bu, permisi ya, mau ke kantin misalnya. Misal gitu ya. Bu, permisi Bu ya, mau ke belakang. Begitu dia ke belakang, itu menyelonong lagi ya Bu ya. Itu perlu namanya sopan santun Bu. Usahakan anak itu kan ketika dia ketika dia mau ke tadi, izin. Ibu izin ya, saya mau ke toilet. Kadang ada anak-anak yang nggak izin ya, nyelonong aja dia. Masuk toilet lagi. Nah, itu kita ubah. Satu lagi, bagaimana kita ketika anak tadi masuk pintu tadi, usahakan mengucap Assalamualaikum. Agar ketikalah budaya positif tadi. Kita mulai dari pelan-pelan. Kita mulai dari yang namanya apa ya? Karakter. Karena yang sekarang ini ya, karakter itu paling penting. Yang kami sekarang ada itu adalah tentang budaya positif. Bagaimana ya yang namanya itu karakter anak tadi itu sekarang udah langka ya Bu. Dulu mungkin nampak guru buku gitu. Kalau sekarang nampak guru ya aja. Kalau dulu masuk itu Assalamualaikum gitu. Stop itu gitu. Kalau sekarang mungkin ya udah masuk aja.
2 orang, yang lainnya nggak salah, jalan terus seperti itu. Makanya kita mulai dari berbudaya positif. Bagaimana kita buat tadi? Yang pertama adalah agamanya, Bu. Kita sekarang mungkin banyak kita jumpai anak-anak suka main handphone. Ya. Handphone tadi baik ya, Bu. Baik, ada yang baiknya, ada yang buruknya. Tapi karena tadi handphone tadi, jangankan untuk anak pun, kita ada gurunya. Kadang kita main handphone sebelah nih, sebelah juga main handphone. Jadi masing-masing itu sendiri. Kalau dulu kan nggak ada itu. Iya, kalau dulu kan nggak ada yang kayak. Kalau dulu kan kita bilang duduk gabung, kita bercerita. Sekarang nggak asik dengan handphone tadi. Jadi kita dulu yang mulai dengan gaya positif tadi, baru kita ke murid. Ada pertanyaan Bu? Tentang yang saya bahas tadi. Ini segitiga diskusi ya. Artinya ini sebenarnya kalau di SMP di BK ya, tentang segitiga diskusi. Video apa? Masih kok. Sorry. Saya ingin bertanya tentang budaya positif saja. Bagaimana cara supaya di sekolah kita ini bisa kita terapkan budaya positif? Terima kasih Bu Julia. Budaya positif. Nah ini ya Bu ya, budaya positif yang kita terapkan itu adalah dengan pembiasaan Bu. Dengan kita kebiasaan, pokoknya kita ambil aja anak-anak itu saat masuk ke sekolah kita pastikan namanya tunggu di depan ya, salaman. Itu masuk budaya positif Bu. Ya. Yang kedua bisa juga kita ambil dengan misal saat kami sebelum belajar bunyi lonceng ya, anak-anak dibariskan dulu, dibariskan kayak kita biasa. Disiapkan dulu. Itu juga termasuk budaya positif. Itu ya di sekolah. Kita juga bisa menerapkan namanya seperti biasa Bu, literasi, numerasi ya. Itu juga budaya positif. Kita juga bisa ambil di membaca Al-Quran. Juga dengan banyak doa yang alhamdulillah sampai habis, membaca yang namanya surat apa tuh untuk belajar ya. Itu dia kita bisa ambil di budaya positif di sekolah. Bisa juga kita ambil budaya positif dengan cara bagaimana ya anak-anak yang mungkin ke latar belakangannya kurang bisa belajar, kita bentuk dengan cara kita buat kayak kelompok itu kita ajarkan anak itu bisa membaca dengan itu, kita berayakan pustaka kita juga termasuk budaya positif. Mana ada lagi yang mau? Ini silakan. Bagaimana kita mau menerapkan ke murid kita sementara kita saja tidak berbudaya positif? Artinya gini, kembali ke diri kita masing-masing ya. Kita yang sendiri yang menerapkan diri kita bagaimana kita berbudaya positif. Artinya saat kita udah tahu nih pagi datang jam berapa. Oh iya ya, saya hari ini piket, datangnya lebih cepat dari yang sebelumnya. Kalau nggak piket mungkin agak nyantai ya, bisa aja lotnya langsung masuk. Tapi kalau kita piket, misalkan datangnya lebih cepat sedikit.
agar kita bisa menjemput anak kita untuk yang namanya sekolah tadi. Beda budaya depan pintu nih. Jadi kembali budaya positif itu kita yang rubah Bu, mulai dari diri sendiri. Kalau di sini saya yang bilang, Ibu, Bu Miska besok setuju ya, nggak boleh. Ya, itu kembali ke diri, ataupun kita mulai yang namanya apa? Sadar diri. Itu lebih katanya lebih tepat. Kitanya yang memulai dari diri sendiri. Kitanya yang tahu apa itu namanya tanggung jawab. Kitanya yang namanya disiplin. Kita yang tahu namanya itulah hal yang harus kita terapkan di sekolah kita agar lebih berbudaya positif lagi. Jadi Bu, Fatimah ada ya, intinya di sini saya membahas tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita, bagaimana kita merubah mindset kita ya sebagai guru. Dan sekarang karena era globalisasi yang semakin panjang, pemahaman belajarnya juga sudah berubah dari yang zaman yang sekarang. Intinya kita hanya sebagai manajer, monitor, memantau, dan yang mengerjakan murid kita, dan kita memerdekakan belajar murid kita. Jangan kita paksakan, karena itu yang namanya pembelajaran sekarang itu merdeka. Terima kasih, sampai di sini dulu pembahasan saya tentang bebas terima kasih atas perhatian dari kepala sekolah. Kita sudah selesai ya Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Biar terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.